untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu administrasi publik bagi saudara Amson Padolo SOS MSI. Dimulai. Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Promotor Co-Promotor, Penguji Eksternal dan Penguji Internal memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Maka saudara Promovendos Amson Padolo siap untuk mengikuti ujian promosi dan siap menerima hasil keputusan tim penguji. Siap, saya Amson Padolo siap untuk menerima hasil ujian pada promosi doktor saat ini. Terima kasih. Singkatnya saya sebagai ketua sidang ujian promosi untuk membuka ujian promosi ini dengan mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi doktor, saudara Amson Padolo SOS MSI dibuka oleh ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Beberapa hal yang saya akan sampaikan sebelum membuka sidang ujian promosi doktor yang menghadirkan Promovendos Bapak Amson Padolo SOS MC. Yang pertama, izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Syam, MTP IPU Asian Engineering, karena beliau ketika bertemu saya kemarin ada agendanya beliau untuk ke Jakarta pada jam 9 hari ini. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan rasa bahagia karena proses yang menghadirkan Promovendos berada pada titik akhir dari perjalanan pendoktoran, dan berharap semoga berjalan lancar seperti yang kita harapkan bersama. Juga permohonan maaf Direktur Program Pasca Sarjana UNM Bapak Profesor Dr. Haji Hamzah Abdul Ghani, Magister Pendidikan. Beliau juga bertepatan pada jam ini, hari ini ada acara di Menara Pinisi, sehingga beliau berdua tidak sempat hadir dan mengirimkan pesan hangat dan permohonan maaf kepada kita semua. Dewan Penguji yang saya hormati, telah hadir Dewan Penguji pada hari ini. Penguji internal
Ibu Dr. Risma Niswati SSMC yang berada paling kanan saya. Beliau adalah Ketua Program Studi S2 Ilmu Administrasi Publik, dosen pasca sarjana dan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Terima kasih Bu Dr. Risma. Di sebelah kiri Ibu Dr. Risma telah hadir Bapak Profesor Dr. Haji Heri Tahir SH MH. Beliau adalah guru besar bidang hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Beliau juga pada masanya pernah jadi wakil direktur 2 program pasca sarjana UNM dan wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni pada Universitas Negeri Makassar, dan beliau juga masuk staf pemikir di kantor gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Makasih Prof. Berikutnya di sebelah kiri saya adalah Bapak Profesor Dr. Haji Rifdan Magister Sains. Beliau adalah Ketua Program Studi S3 Administrasi Publik, Guru Besar Bidang Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Makassar, dan tentu mengabdikan diri sekarang jadi home base-nya di program pasca sarjana UNM. Dan sebelah paling kiri ada Bapak Dr. Haji Askar Taliang Magister Sains. Makasih. Beliau adalah alumni S3 Ilmu Administrasi Publik PPS UNM yang saat ini menjadi rektor di Unitama, kalau nggak salah ya? Iya, Prof. Ya, kepanjangannya itu Unitama Universitas Teknologi Akbah Makassar. Ya, beliau diamanati jadi rektor di sana dan ketua saya sebenarnya, ketua di alumni SMP Negeri Padaelo Tanete Kabupaten Baru. Ya, jadi sama datang Pak Ketua. Dan izinkanlah saya juga menyapa tamu kehormatan. Semua tamu bagi Promovendus Amson Padolo adalah memiliki posisi yang sangat terhormat tanpa ada pengecualian. Namun izinkanlah saya menyapa 10 nama yang hadir, apa yang didaftar di sini sebagai tamu kehormatan. Tamu kehormatan ini pada umumnya dihadiri oleh staf ahli gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ya. Staf ahli banyak sekali. Ibu Dr. Since Lemba. Ibu, ya, dengan segala hormat Bu, selamat datang. Mohon maaf ya. Ini staf ahli gubernur. Berikutnya masih staf ahli gubernur Bapak Dr. Andes Mujiono. Oh ya, makasih Pak, selamat datang. Ya. Berikutnya Bapak Hasan Sijaya belum hadir. Berikutnya adalah Bapak Malik Faisal. Mungkin sudah bergabung, belum juga. Dan dalam daftar ini juga dihadiri oleh asisten gubernur, asisten pemerintahan dan asisten administrasi, yaitu Bapak Abdul Rashid, belum hadir juga, yaitu asisten pemerintahan, dan Bapak Dr. Tautoto Tanah Ranggina
juga asisten. Oh maaf, oh sini dengan segala hormat, ini sini tidak apa-apa, silakan. Ya, silakan. Wah. Orang tua beliau adalah dosen saya, dosen panutan saya di program bimbingan dan konseling. Ya, yaitu Bapak Tana Ranggina Sarong Ngalo. Ya, dan tentu sebelum saya bertemu wajahnya sebelumnya, Pak Dr. Tautoto ini, beliau banyak bercerita tentang sosok Bapak ketika masih hidup. Ya. Oke, makasih. Dengan segala hormat yang mulia, Pendeta Luten Makdika, BPM Gereja Toraja. Oh ya, kasih Bapak untuk hadir bersama kita. Dan hadirin dan hadirat yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, sekali lagi, kehadiran Bapak Ibu semua sangat berarti bagi program Pasca Sarjana dalam gelaran ujian promosi hari ini, dan sangat berarti juga bagi Promo Pendus. Saudara Promo Pendus, semua persyaratan telah ditunaikan dan ada satu syarat yang diucapkan, dideklarasikan di hadapan tim penguji dan hadapan tamu undangan yang lain, yaitu pernyataan kesiapan mengikuti ujian dan kesiapan pula menerima hasil ujian. Apakah saudara Promo Pendus Amson Padolo siap untuk mengikuti ujian promosi dan siap menerima hasil keputusan tim penguji? Silakan. Siap, saya Amson Padolo siap untuk menerima hasil ujian pada promosi doktor saat ini. Terima kasih. Oke, kita dengar bersama. Dengan demikian bahwa semua persyaratan dimungkinkannya dilaksanakan ujian promosi hari ini telah ditunaikan oleh saudara Amson Padolo. Oleh karena itu, singkatnya saya sebagai ketua sidang ujian promosi doktor untuk membuka ujian promosi ini dengan mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dalam waktu 5 menit, mohon perkenan promotor, Bapak Profesor Dr. Haji Ribdan MC, untuk melakukan laporan pertanggungjawaban akademik dan sekaligus memperkenalkan siapa sesungguhnya Promo Pendus kita hari ini. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Haji Sulaiman Samad MSI, yang sekaligus sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik PPS Universitas Negeri Makassar dan sekaligus juga sebagai co-promotor dalam ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Yang saya hormati para tim promotor, tim penguji internal dan penguji eksternal, serta para undangan yang hadir langsung pada ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Promo Pendus, nama Amson Padolo SOS MSI, sekaligus beliau sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Istri Marcelina Paninggi. Kemudian anak yang pertama Krisnadi Prawira Padolo. Yang kedua Krisatia Diki Padolo. Kemudian yang ketiga Christine Tri Angelina Padolo. Dan yang keempat Kriselia Zoika Amson. Tim promotor, tim penguji dan undangan sekalian yang saya hormati, selama proses pembimbingan penulisan proposal sampai pada ujian promosi doktor saat ini, Promo Pendus telah menunjukkan sikap yang responsif dan proaktif terhadap berbagai kritikan, masukan, tanggapan yang konstruktif dari tim promotor mengenai laporan
penelitian disertasinya dan kelayakan isi disertasinya, terutama dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Bagi tim promotor, dalam hal ini saya sendiri, Profesor Dr. Rifdan MSI dan Bapak Profesor Dr. Haji Sulaiman Samad MSI yang sudah mendampingi dan mengawal proses penyelesaian disertasi beliau kurang lebih 2 tahun yang lalu, ya Pak Amson ya, telah bersepakat bahwa Provendus telah memenuhi beberapa syarat untuk bisa melaksanakan ujian promosi doktor pagi hari ini. Yang pertama, kami sudah anggap memiliki kemampuan akademik dalam mengkaji ilmu administrasi publik dalam tataran filosofis, metodologis, dan aksiologisnya. Kemudian telah mengikuti seminar nasional dan internasional yang terkait dengan riset disertasinya ini. Kemudian yang ketiga, telah melakukan publikasi ilmiah hasil penelitian disertasinya ini pada jurnal internasional yang terindeks di Scopus. Jadi sudah standar internasional. Sehingga Provendus sangat layak untuk dihadapkan pada ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada promotor telah melakukan laporan pertanggungjawaban dan memperkenalkan Provendus. Dewan penguji dan hadirin yang saya hormati, melangkah pada sesi presentasi. Seorang Provendus diberi kesempatan untuk melakukan presentasi ringkasan disertasi. Waktunya 15 menit. Catatan utamanya, kemampuan seorang Provendus memanfaatkan waktu yang dialokasikan menjadi bagian penting dari penilaian Dewan Penguji. Apa saudara Provendus bersiap dan kami silahkan dengan lokasi waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Sulaiman Samad MSI selaku Ketua Sidang sekaligus penguji kopromotor. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Rifdan MSI selaku penguji promotor. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Dr. Askar Taliang MSI selaku penguji eksternal. Yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Heri Tahir SH MSI selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haidar Agib MSI selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Terpelajar Ketua Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Ibu Dr. Risma Nismawati SS MSI selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan, para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi doktor hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Restrukturisasi Kapasitas Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian di Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakang bahwa filosofi pemerintahan di mana setiap pemerintahan bertanggung jawab terhadap rakyat yang menghasilkan pemerintahan yang berkapasitas dan demokratis, didukung oleh surat keputusan Menteri Kominfo dalam SK 3 Menteri. Ini ditunjang oleh teori bahwa tantangan humas adalah pada kelembagaan humas dan kondisi realitas adanya tanggapan pansus angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Juli 2019, di mana ada keinginan untuk menghilangkan humas saja. Problem solving, adanya restrukturisasi kapasitas humas Diskominfo untuk aktif membangun hubungan dengan publik dan kegiatan manajemen isu. Dari hasil latar belakang rumusan masalah
mengapa struktur kelembagaan dan sumber daya Humas Diskominfo belum optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kedua, faktor internal dan eksternal apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pengembangan kapasitas Humas Diskominfo Sulawesi Selatan. Gambaran model hipotetik restrukturisasi kapasitas Humas Diskominfo Statistik Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa tinjauan yang pustaka yang kami gunakan. Pertama, berdasarkan grand teori Miles and Haberman bahwa perubahan kelembagaan merupakan cara mengubah lingkungan dan eksperimen strategik dari tindakan yang optimal dan menciptakan efektivitas. Middle Theory berdasarkan pendapat dari Rashid bahwa restrukturisasi organisasi terjadi apabila organisasi pemerintah berlangsung sistem manajemen yang efektif, efisien, dan inovatif. Operational Theory, Katlib dan kawan-kawan bahwa peran Humas merupakan penasihat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi. Dari hasil tinjauan pustaka, kami membuat kerangka konsep penelitian bahwa restrukturisasi sangat penting bagi kapasitas Humas ditunjang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 tentang struktur organisasi, di mana dari hasil ini kapasitas Humas terdiri dari 4 item: sistem kebijakan, struktur organisasi, fungsi dan peran, serta sumber daya manusia. Ini dipengaruhi oleh kapasitas internal dan eksternal, di mana kapasitas internal adalah kekuatan, kelemahan, kapasitas eksternal adalah peluang dan tantangan serta ancaman. Dari hasil ini menghasilkan model hipotetik, yaitu bagaimana struktur kapasitas sumber itu rasional, memiliki tujuan, mekanisme kerja, indikator keberhasilan, dan evaluasi pelaporan. Dari kerangka konsep penelitian ini akan tercapai optimalisasi capaian kehumasan. Metode penelitian yang digunakan, jenis pendekatan adalah fenomenologi kualitatif dengan fokus penelitian pada struktur organisasi, faktor internal eksternal, gambaran model hipotetik. Dengan instrumen penelitian pada peneliti sendiri yang menggunakan pedoman wawancara, lebar observasi, dan catatan dokumentasi. Sumber data primer dan sekunder dengan indikator pada fokus penelitian, pengembangan instrumen dengan merumuskan fokus dan indikator, matriks pengembangan instrumen, dan daftar pertanyaan. Prosedur penelitian menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dengan teknik pengumpulan data secara transferabilitas dan konfirmabilitas, dan hasilnya pada kebergantungan. Teknik analisa data yang digunakan adalah data collection, data display, data condensation, dan adanya data conclusion, drawing, dan verifikasi. Hasilnya adalah pada fokus penelitian restrukturisasi kapasitas Humas, sistem kebijakan. Representasi Humas itu sangat penting di dalam membangun citra struktur organisasi. Perubahan organisasi mengarah pada struktur organisasi yang dianggap modern. Ini berdasarkan dengan teori Pasifik yang mengatakan bahwa efisiensi efektivitas organisasi ditentukan oleh misi, strategi, dan struktur organisasi sendiri. Fungsi dan peran Humas, masalah kelembagaan itu belum optimal. Ini berkenaan dengan teori Tondo Wijoyo yang mengatakan bahwa kedudukan Humas terkait dengan langsung pada top manajemen. Sumber daya manusia Humas dalam penguasaan teknologi informasi sangat penting dalam penerapan sistem berbasis pemerintahan berbasis elektronik, memerlukan strategi yang tepat untuk menguatkan kompetensi secara signifikan. Berdasarkan teori Martoyo yang mengatakan bahwa tujuan pengembangan SDM adalah meningkatkan kemampuan keterampilan staf. Faktor dan pendukung penghambat pengembangan kapasitas Humas adalah berdasarkan hasil temuan penelitian terdiri dari opportunities, peluang, adanya kebutuhan masyarakat dan popularitas, ancaman, permasalahan Humas pemerintah pada sumber daya manusia yang belum memadai, sistem pendidikan kehumasan yang tidak sesuai dengan konsep literasi, sehingga realitas tidak banyak berguna bagi tugas dan fungsi Diskominfo. Dari aspek strategi rasionalisasi model strukturasi kapasitas Humas, media online sebagai platform Humas untuk memperoleh komentar yang konstruktif. Ini menurut Wilcox dan Cameron bahwa komunikasi di lembaga publik sama-sama bertujuan untuk pengelolaan hubungan yang baik. Tujuan model strukturisasi kapasitas Humas adalah membentuk citra positif pemerintah sejalan dengan teori dari Graneng yang mengatakan bahwa Humas harus memiliki kompetensi teknis dan tuntutan etis. Pembahasan temuan penelitian pada strategi mekanisme model kerja, hasil prototipe dengan multimedia online memudahkan proses integrasi dan sistem informasi kehumasan. Indikator keberhasilan diperlukan peningkatan kerja Humas Diskominfo. Sejalan dengan teori dari Fraser
yang mengatakan bahwa fungsi humas merupakan fungsi manajemen. Evaluasi dan pelaporan berkenaan dengan evaluasi adalah penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria pendidikan pelatihan humas. Dari hasil ini, kita menciptakan namanya Government Public Relation Prototipe yang berguna untuk secara fungsi manajemen. Proposisi pertama, jika struktur kelembagaan dan sumber daya manusia humas Diskominfo berkesesuaian dengan struktur kelembagaan dan sumber daya humas, maka pelayanan publik menjadi berkualitas. Proposisi kedua, jika kebijakan publik yang diambil dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi, maka implementasinya pada layanan publik yang memenuhi sasaran. Proposisi ketiga, model hipotetik restrukturisasi kapasitas humas yang aplikabel tidak akan memenuhi sasaran apabila implementasinya tidak berkesesuaian dengan era digitalisasi. Novelty, kebaruan pada temuan penelitian bahwa penelitian ini menghasilkan prototipe humas pemerintah yang multidimensi dengan memanfaatkan kapasitas humas yang profesional sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Rekomendasi, disarankan kepada Diskominfo Statistik Persediaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melengkapi sarana dan prasarana penjaringan laring dan daring dalam menganalisa data secara SWOT melalui teknologi informasi. Kesimpulan, faktor determinasi pengaruh terhadap pengembangan kapasitas di mana terdiri dari kekuatan internal Diskominfo adanya sejumlah kewenangan antara lain publikasi dan decision making. Penghambat internal Diskominfo yaitu masih adanya intervensi kepentingan. Tantangan eksternal yaitu partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam merespon postingan yang bersifat edukasi. Dari hasil kesimpulan ini, model hipotetik gambaran struktur kelembagaan dan sumber daya manusia Diskominfo memerlukan paradigma baru. Model hipotetik strukturisasi kapasitas humas belum terwujud sehingga tidak akan memenuhi sasaran apabila implementasinya tidak berkesesuaian dengan digitalisasi. Saran, Humas Diskominfo sebagai fasilitator pemerintah provinsi harus menggunakan cara baru dalam menyampaikan informasi kepada publik. Humas Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan hasil SWOT dalam analisis pada matriks internal eksternal yang berada pada ground and stability. Humas Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan harus mengenali jati dirinya sebagai produser informasi dengan mengembangkan konten informasi yang proporsional terhadap publik, utamanya mengenai kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Saudara Promopendus memanfaatkan waktu secara efisien. Di hadapan Promopendus itu ada air, bisa dimanfaatkan. Ya, karena berikut ini akan menghadapi gencaran-gencaran serangan-serangan yang maha dahsyat, dan tentu kita percaya bahwa air memiliki kekuatan paling tidak menangkal beberapa pertanyaan. Ya, karena sesi berikut adalah sesi klarifikasi, sanggahan, dan ataupun pertanyaan. Ada 3 penguji. Kelompok penguji itu penguji internal, penguji pembimbing, dan penguji eksternal yang masing-masing akan dialokasikan waktu. Untuk penguji internal sesuai dengan ketentuannya dialokasikan waktu 5 menit. Dan penguji eksternal itu bisa memanfaatkan waktu lebih. Tapi tidak harus lebih, ya, bisa memanfaatkan waktu. Apa Promopendus bersiap? Siap. Ya, kita mengawali penguji internal yang pertama yang telah saya tadi perkenalkan. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Dr. Risma Niswati. Jadi saya harus membaca nama ini karena kadang-kala saya menyambungnya Rismawati. Adalah Ibu Dr. Risma Niswati, SSMC. Dengan demikian silahkan. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Sulaiman Samad. Yang saya hormati penguji eksternal Bapak Dr. Askar. Yang saya hormati penguji internal Bapak Profesor Dr. H.M. Rifdan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Heri Tahir. Terkhusus ke Promopendus dan keluarga dan para tamu undangan.
Promovendus meneliti tentang restrukturisasi kapasitas humas di Kominfo ya, di tempat lama ketika Pak Kaban masih menjadi kadis di Infocom. Tentu saja tidak mudah meneliti sekaligus sebagai partisipan observer di tempat di mana Bapak meneliti. Nah, saya kira ada hal yang paling utama bahwa sebuah disertasi bukan hanya sekedar dia tertulis dan tercetak lalu diujikan, tapi juga adalah menguji seperti apa aspek filosofik di dalamnya. Saya ingin mendengar dari Promovendus, apakah di dalam disertasi ini Bapak bisa menelusuri seperti apa aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologinya untuk menemukan bahwa kajian ini benar-benar adalah kajian filosofik. Silakan Promovendus. Terima kasih yang terhormat Maha Terpelajar Ketua Prodi S2 Ilmu Administrasi Ibu Dr. Risma Nismawati SS MSc. Izin kami menjelaskan terkait dengan kajian penelitian yang kami lakukan, bahwa kajian ini telah berdasarkan aspek-aspek ontologi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ontologi merupakan inti daripada ilmu pengetahuan itu sendiri, dan kami mengkaji adalah ilmu administrasi. Ilmu administrasi yang bersifat mendasar terkait dengan hubungan kerja antar individu untuk menghasilkan suatu tujuan. Setelah itu kami masuk pada epistemologi. Epistemologi itu adalah bagaimana mengkaji ilmu-ilmu tersebut berdasarkan sebab akibat. Jadi kami melakukan penelitian terkait sebab akibat sehingga ilmu administrasi ini dapat dimanfaatkan berhasil dengan menggunakan berbagai definisi-definisi terkait dengan ilmu administrasi. Selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi itu dalam hal ini adalah mengkaji sejauh mana tujuan dan sasaran di dalam penelitian ini sehingga ilmu administrasi itu memiliki etika dan moralitas di dalam mengkaji suatu ilmu pengetahuan. Demikian. Baik, satu lagi pertanyaan saya. Tadi sudah dikaitkan dengan epistemologi, ontologi, dan aksiologinya bahwa cita rasa ilmu administrasi publiknya itu ada. Gitu. Karena kalau kita tidak hati-hati dengan judul ini, sangat mungkin ini bisa dibawa ke penelitian komunikasi. Padahal Bapak akan menjadi seorang doktor dalam kajian administrasi publik. Terkait dengan teori restrukturisasi kapasitas humas yang Saudara Promovendus gunakan, sejauh mana kontribusinya pada perkembangan ilmu administrasi publik? Karena kalau kita tahu aktivitas kehumasan terkait dengan pembentukan pencitraan ini lebih banyak, sesungguhnya lebih banyak pada kajian komunikasi. Nah, bagaimana dengan restrukturisasi di lokus yang Bapak teliti ini untuk pengembangan ilmu administrasi publiknya? Silakan Promovendus. Terima kasih Yang Maha Terpelajar Ibu Risma. Perlu kami sampaikan bahwa memang ada kesamaan di dalam proses penelitian kami terkait dengan ilmu komunikasi, tetapi inti daripada penelitian kami adalah mengkaji tentang fungsi kehumasan. Fungsi kehumasan itu dalam hal ini adalah fungsi manajemen administrasi. Administrasi dalam hal ini, apalagi kami mengkaji tentang kapasitas humas. Kapasitas humas itu terkait dengan sistem kebijakan. Sistem kebijakan sangat terkait dengan ilmu administrasi. Demikian juga terkait dengan struktur organisasi. Struktur organisasi bagaimana khususnya di era digitalisasi, peran struktur organisasi di dalam kehumasan, serta peran serta humas dalam hal ini sejauh mana sumber daya manusia itu berperan, yang merupakan kajian ilmu administrasi. Dari hasil teman-teman ini lebih mengacu kepada kajian-kajian administrasi publik, bagaimana kami mengkaji tentang proses kerjasama di dalam mencapai suatu tujuan bernegara, dan tujuan bagaimana juga proses menjalin komunikasi itu, komunikasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara dan tujuan pemerintahan. Demikian. Baik, saya kira cukup pimpinan sidang. Penguji internal kedua seperti yang diperkenalkan di awal tadi, yaitu
Dengan segala hormat dipersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Heri Tahir, SH.MH. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Provendus, ya, saudara Provendus ini saya sudah mengenal lama, ya, tetapi baru hari ini saya melihat sangat tegang. Dan kalau dalam keseharian penuh dengan canda tawa, ini saya lihat betul-betul kayak tegang sekali, ya. Ya, inilah momentum yang paling bersejarah pada diri Provendus Pak Amson Padolo. Provendus sekarang di Badan Penanggulangan Bencana, sebelumnya di Badan Kominfo Statistik dan Persandian. Meskipun sebenarnya sudah malam melintang di kehumasan, ya, tapi saya pikir-pikir ini antara Kominfo Statistik dan Persandian dengan penanggulangan bencana ada kesamaan. Kalau yang sekarang ini menanggulangi bencana, dulu juga itu penting sekali humas bagaimana menanggulangi informasi-informasi supaya tidak menjadi bencana. Coba kita lihat Nixon jatuh karena kasus Watergate, itu hanya satu tahun menjadi presiden karena ketidakmampuan mengelola informasi. Ya, itu bencananya luar biasa juga, turun dari tahta. Ya. Baik saudara Provendus, paling tidak sekarang ini di dalam abad 21 ada 3 karakter masyarakat kita. Pertama, masyarakat terbuka, yang kedua masyarakat teknologi, dan masyarakat madani. Ya. Dalam masyarakat terbuka itu hubungan antar masyarakat itu sangat dekat, sehingga hampir tidak ada kendala-kendala yang dihadapi dalam hubungan itu dan melahirkan suatu masyarakat terbuka. Dan yang kedua itu adalah masyarakat informasi. Ini membuat juga dunia semakin sempit. Ya, tentunya berbeda pada masa-masa lalu, apalagi perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini. Ya. Yang ketiga adalah masyarakat madani, di mana merupakan keniscayaan untuk menghormati adanya HAM dan merupakan kewajiban masyarakat untuk memikirkan kelanjutan masyarakatnya itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Kominfo Statistik dan Persandian ini dapat memandang ini sebagai suatu tantangan dan peluang, sehingga Diskominfo Persandian dan Statistik ini betul-betul bisa tepat sasaran. Tentunya tidak bisa lagi mengelola informasi secara konvensional, ya. Meskipun tadi sudah disinggung kemungkinan sudah ada suatu hal baru atau out of the box, ya, merupakan suatu temuan-temuan yang bisa digunakan sehingga Kominfo Persandian Statistik ini tidak ketinggalan dalam mengelola informasi. Nah, dipersilakan bagaimana kiat-kiat untuk sehingga Diskominfo ini betul-betul dapat bekerja secara efektif. Silakan. Terima kasih yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Heri. Izin kami mencoba menjawab terkait dengan kajian hasil penelitian kami dikaitkan dengan 3 karakteristik masyarakat yang ada sekarang, yaitu antara seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Jadi dari sisi peluang, Kominfo ini sangat berpeluang karena kondisi karakteristik masyarakat ini akan membentuk masyarakat yang kritis, serta masyarakat yang mandiri. Dari dalam aspek pengelolaan informasi, pada aspek masyarakat seperti ini, masyarakat akan mudah mendapatkan informasi, tetapi di satu sisi bahwa masyarakat ini akan mengkaji semua informasi itu apakah benar atau salah. Selain itu, dengan kemandirian dan sifat kritis akan memudahkan mereka untuk mengembangkan diri sendiri, sehingga informasi yang disampaikan, apakah informasi yang disampaikan kepada masyarakat ini sesuai dengan karakteristiknya, kita melihatnya dengan kajian-kajian bahwa penyampaian informasi kepada mereka
akan memudahkan mereka dalam mengembangkan potensi-potensi dirinya serta memotivasi dan membangkitkan semangat mereka di dalam mengkaji berbagai informasi yang disampaikan, sehingga tujuan daripada Humas itu sendiri, Diskominfo sendiri, yaitu memberikan dan menyampaikan informasi serta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait program pembangunan itu dapat terjalin dan dapat terlaksana dengan baik. Demikian. Baik, terakhir pertanyaan sekiranya pertanyaan berat ini ya Pak Promovendus. Tolong dicermati, apa kekurangan disertasi Anda? Silakan dijawab. Jadi kekurangan disertasi yang kami miliki karena pada saat pengambilan atau penelitian dengan hasilnya disertasi ini kami memiliki jangka waktu yang sangat lama, Prof. Jadi sebenarnya proses pengambilan sampel dan penelitian serta kajian-kajian itu telah kami lakukan, tetapi hasilnya kami baru beberapa tahun baru membuatnya dalam bentuk disertasi. Itu kekurangan kami, sehingga hasil penelitian, temuan penelitian yang setelah menjadi pokok permasalahan, ada yang sudah mendapatkan perubahan-perubahan seperti terkait dengan struktur organisasi, di mana pada saat kami mengkaji ini pada saat itu struktur Humas belum berubah, tetapi baru-baru ini telah berubah, dan hampir walaupun memang di zaman era digitalisasi struktur organisasi kehumasan itu tidak begitu berperan penting karena adanya sistem komunikasi yang terkait dengan digitalisasi. Demikian. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Dr. Risma dan Prof. Heri sebagai penguji internal. Penguji eksternal kita undang dengan hormat seperti yang telah saya perkenalkan tadi, yaitu Bapak Dr. Haji Taliang, Magister Sains. Disilakan. Terima kasih banyak, Prof. Yang tentunya yang kita sama-sama hormati pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Sulaiman Samad, MSI, promotor Bapak Profesor Dr. Ribdan, MSI, tim penguji Profesor Dr. Heri Tahir, SHMH, dan rekan kami Dr. Risma Niswati, MSI. Terkhusus kepada keluarga tentunya yang sempat hadir, kolega undangan yang tentunya ingin melihat bagaimana proses pendoktoran Bapak Amson Padolo, SOS MSI. Sangat menarik apa yang menjadi judul disertasi dari Pak Amson tentang restrukturisasi kapasitas Dinas Komunikasi Informatika, Statistika, dan Persandian di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang restrukturisasi, tentunya tidak lepas dari bagaimana kita mereorganisasi suatu lembaga yang memang memerlukan penanganan khusus atau ada aspek yang memang perlu kita tangani secara khusus sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, kajian ini sangat menarik. Mengapa? Karena dikaitkan dengan fungsi kehumasan itu juga bertalian dengan fungsi manajemen, ya, planning, organizing, staffing, directing, dan controlling tentunya. Manajemen function. Nah, dalam tahapan-tahapan restrukturisasi ini tentunya si peneliti telah mengkaji, ya, aspek mana yang perlu dioptimalkan karena permasalahan yang ada adalah belum optimalnya pelaksanaan dari kehumasan ini.
Nah, dari aspek mana yang perlu dioptimalkan dengan penerapan fungsi manajemen? Apakah di kebijakannya? Apakah struktur organisasinya sendiri? Apakah SDM-nya? Atau bisa saja ya finansialnya? Nah, ini perlu gambaran ya dari penelitian mana kira-kira yang menjadi penekanan utama sehingga ya restrukturisasi dari kehumasan ini bisa optimal. Silakan. Terima kasih yang terhormat, yang maha terpelajar Bapak Dr. Askar Taliang selaku penguji eksternal kami. Izin kami mencoba memaparkan terkait dengan hasil kajian penelitian bahwa perubahan restrukturisasi ini terkait dengan perubahan kapasitas humas. Kapasitas humas tersendiri itu terdiri dari 4 item yang penting, yaitu adalah bagaimana kita mengkaji sistem kebijakan, yaitu berbagai aturan terkait dengan kebijakan kehumasan. Setelah itu kita masuk pada struktur organisasi itu sendiri. Setelah itu masuk pada fungsi dan peran, dalam hal ini adalah terkait dengan finansial dan lain-lain. Serta yang terakhir adalah sumber daya manusia. Dari keempat item tersebut, menurut kami dari hasil kekajian, penelitian, dan pendapat teori para ahli yang mengatakan bahwa yang paling dominan dari semua adalah perubahan terkait dengan sistem kebijakan. Kenapa kami katakan dengan sistem kebijakan? Karena sistem kebijakan ini walaupun memang harus kita akui bersama bahwa ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Tetapi dari sistem kebijakan, analisis sistem kebijakan ini sangat berperan penting di dalam bagaimana merumuskan dan membentuk humas itu sehingga tidak pada posisi seperti sekarang di mana humas berada pada degradasi ataukah pada posisi yang belum optimal. Karena dari struktur analisis kebijakan kita berharap akan membentuk humas yang profesional. Dalam hal ini bagaimana menempatkan posisi humas sebagai pengambil keputusan yang strategik, bukan lagi sebagai hanya sebagai pelaksana tugas-tugas formalitas saja, dalam hal ini keterkaitan dengan publikasi dan lain-lain. Tetapi dengan analisis kebijakan, sistem kebijakan yang dirubah, ini juga akan mempengaruhi struktur organisasi humas itu sendiri. Karena walaupun kita mengatakan restrukturisasi organisasi sangat penting, tetapi di era digitalisasi, struktur itu sangat berperan di dalam bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan sistem kebijakan akan terbentuk sumber daya manusia yang handal dan profesional, khususnya bagaimana memainkan peran di dalam teknologi informasi komunikasi. Demikian. Ya, sangat bagus jawabannya. Lanjut dari pertanyaan saya. Dalam disertasi Promopendus itu menghasilkan prototyping model. Ya, tentunya diawali dari hipotetik model sebagai suatu rencana ya yang ingin dikembangkan ya dengan membandingkan teori-teori yang ada ya. Sehingga lahirlah prototyping model itu. Nah, tentunya ada model sebelumnya ya, dan ada model sesudahnya. Apa model dan bisa menjadi pembeda nantinya bahwa inilah model yang saya tawarkan kepada dinas komunikasi dan informasi ini yang layak untuk menjadi suatu kajian yang merupakan satu hasil kajian yang kita tawarkan. Ya, kira-kira di mana? Terima model kasih sebelum dan sesudahnya tentunya. Terima kasih yang maha terpelajar Bapak Dr. Askar Taliang. Izin terkait dengan hasil kajian penelitian kami, memang sebelum kami melakukan kajian penelitian ini, situasi secara strukturalisasi itu masih dalam posisi yang masih klasik. Apalagi kondisi sekarang pada saat melakukan penelitian itu kita harus menyesuaikan dengan era digitalisasi. Makanya kami menciptakan namanya model prototipe, model kehumasan
pemerintah yang multidimensi. Salah satu daripada kelebihan daripada ini adalah di mana pemanfaatan berbagai teknologi komunikasi, teknologi IT di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu akan memahami fungsi-fungsi pemerintahan itu dan sejauh mana program-program pemerintah itu berhasil di dalam kepada masyarakat. Kita berharap bahwa dari hasil kajian ini akan menciptakan prototipe yang diinginkan dengan model yang diinginkan dengan mengembangkan fungsi-fungsi manajemen, sehingga semua unsur yang terlibat di dalamnya itu akan saling menyatu dan saling bekerja sama dan menghasilkan kompetensi sumber daya manusia humas yang mampu berada pada titik yang strategik. Artinya bagaimana mereka mampu menciptakan citra positif pemerintah, karena kita berharap. Oke, saya kira cukup bagus ya. Saya lanjut dari pertanyaan ini. Tentunya model baru ini kita mau ukur ya keberhasilannya di mana. Nanti dalam penerapannya, karena tentunya kan perlu diuji ini nanti bahwa ternyata dengan era digitalisasi sekarang ini sangat membantu dalam proses tugas-tugas kehumasan tentunya. Nah, ukuran keberhasilannya di mana dengan hasilnya, dengan adanya model prototyping ini? Silakan. Terima kasih Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Askar Taliang. Indikator keberhasilan dari model hipotetik ini indikatornya adalah pertama, adanya kesamaan pemikiran. Sebenarnya ini terkait dengan humas, itu terkait dengan bagaimana pelayanan jasa yang diukur dengan berdasarkan beberapa hasil itu yang telah kita pahami bersama, di mana keandalan dan lain-lain, performance dan lain-lain itu. Tetapi indikator keberhasilan dari model hipotetik ini kita akan mengembangkannya dengan mensurvei beberapa publik, baik itu publik eksternal maupun internal, dengan melakukan berbagai survei terkait dengan keberadaan humas pada saat berada pada model hipotetik tersebut. Selain itu, kita melakukan juga kerjasama dengan berbagai survei, lembaga-lembaga survei terkait dengan pemberitaan terkait pemerintah provinsi, bagaimana sejauh mana apakah program-program yang disampaikan itu telah berhasil dengan menggunakan model hipotetik yang kita harapkan. Demikian. Oke. Yang terakhir dari saya, kalau tadi Prof. Heri menanyakan apa kekurangannya, kalau saya apa kelebihannya ya disertasi Bapak dibandingkan dengan mungkin disertasi yang lain, apa yang menjadi keunggulan disertasi ini? Silakan. Terima kasih Yang terhormat Yang Maha Terpelajar Bapak Askar, Dr. Askar Taliang. Izin kami mencoba membenah terkait dengan disertasi kami. Disertasi kami ini mungkin dari beberapa kajian akademik hanya beberapa yang mengkaitkan antara kajian komunikasi dengan administrasi yang pertama. Yang kedua adalah kami melakukan kajian ini pada saat kami berada pada posisi sebagai kepala dinas, sehingga secara fenomenologi kami dapat memahami perasaan atau responden yang ada. Ketiga, bahwa hasil penelitian ini bisa kita generalisasikan karena berdasarkan fenomena atau generalisasi yang ada berdasarkan pertimbangan empirik, hampir memang terjadi sebagian besar humas pemerintah, baik khususnya humas pemerintah daerah, itu berada pada titik yang selalu menjadi subjek yang negatif. Jadi kita berharap dengan hasil penelitian ini menjadi kajian bagi pengembangan humas secara keseluruhan. Ya, saya kira cukup ya. Saya lihat ini layak ini jadi dokter hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Penanya pembimbing. Rasanya pembimbing sudah menghabiskan ratusan pertanyaan. Barangkali sudah tidak tersisa hari ini. Tapi kita beri kesempatan untuk siapa tahu masih ada satu tersisa pada Bapak Profesor Dr. Haji Rif dan MC selaku penguji promotor. Disilakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang.
Memang menarik ini ujian promosi doktornya Pak Amson. Sudah dikaji tadi, dikuliti masalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi pertanyaan dari Ibu Risma dengan tadi eksternal itu terkait dengan aksiologinya. Ini menarik tadi. Jadi sebelum ada model hipotetik yang baru yang Bapak ajukan di disertasi ini, ada model lama seperti apa yang diminta oleh Pak eksternal tadi. Apakah dengan model hipotetik ini bisa mengatasi problem ya di dinas yang Bapak teliti ini, terutamanya peningkatan kapasitas humas dengan model yang ini, model kehumasan di era digital. Nah, apa bedanya di era digital dan sebelumnya? Itu yang diminta tadi oleh eksternal. Silakan. Terima kasih yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ribdan MSI selaku penguji dan promotor. Izin terkait dengan pertanyaan berdasarkan hasil penelitian kami mengatakan bahwa adanya temuan bahwa model klasik yang digunakan itu tidak sesuai lagi dengan era digitalisasi. Jadi kami menciptakan namanya Government Public Relation Prototype Model dengan banyak many direction, atau prototipe humas dengan banyak multidimensi, di mana sebenarnya ini adalah pengembangan fungsi manajemen dengan era digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, sehingga kita berharap dengan hasil penelitian ini menjadi model prototipe yang digunakan di semua lapisan kehumasan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, karena dapat berlaku secara generalisasi. Adapun dari item-item ini terdiri dari 9 item terkait dengan model itu, di mana yang memegang peran sebenarnya di dalam prototipe ini adalah kepala dinas selaku organizational leader atau pemimpin organisasi. Selanjutnya terkait lagi ada beberapa hal seperti dengan pengadaan barang yang terkait dengan pengadaan barang yang menyangkut operasional dan non operasional, terkait berita yang update, terkait dengan berita global, dan terkait dengan bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pihak lain terkait adanya hubungan dengan publik-publik lain di dalam suatu komunitas. Perlu kami sampaikan kembali bahwa di dalam model ini akan menciptakan sumber daya manusia yang peka dan sangat paham terkait dengan teknologi informasi, khususnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, karena tanpa itu humas itu akan ketinggalan dengan kondisi digitalisasi yang semakin meningkat. Demikian. Ya, saya kira cukup dari promotor pimpinan sidang. Saya kembalikan. Semua penanya atau 4 penanya, 4 dewan penguji telah menyelesaikan tugasnya, tapi jangan dulu lega, masih ada 1 penanya. Ya, ini paham. Saya tadi melihat penanya internal itu tadi masih tegang itu juga kesannya. Prof Heri tadi sebagai penanya kedua masih tegang. Demikian juga penguji eksternal tadi. Tapi begitu penanya promotor, ya bertanya langsung beliau ini menunjukkan, dan belum pernah saya melihat Pak Hamson Padolo ini begitu menggebu-gebu menjawab pertanyaan itu. Begitu memang. Ini ya dalam ilmu manajemen, sentuhan terakhir itu pasti yang selalu diingat orang. Ya. Nah, kelihatannya ini mengarah pada sentuhan terakhir pada penguji pembimbing, menunjukkan keporeannya dalam sentuhan terakhir ini. Sehingga bagi saya tadi saya menyiapkan 3 pertanyaan, tapi semua pupus pertanyaan itu karena begitu melihat penampilan Pak Hamson Padolo ini, dan tentu yang belum tadi ini dijelaskan lebih rinci sedikit, mohon penjelasan tambahan dari pertanyaan promotor ini. Apa yang Bapak maksudkan humas multidimensi? Itu jelas, pokoknya ini pelan-pelan ini yang Bapak kalami sebagai novelty kan?
bahwa ketika mengalami kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam hal topik-topik yang dikaji, dalam hal mau meningkatkan kapasitas humas, maka lakukanlah dengan formula humas multidimensi, kan begitu. Ini yang jualannya kepada semua orang ini, kan begitu. Temuan Bapak adalah humas multidimensi. Nah, apa sosoknya ini humas multidimensi? Secara singkat saja untuk mempertegas sebagai sentuhan terakhir yang lebih berarti. Silakan. Terima kasih yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Sulaiman Samad, yang juga merupakan kopromotor yang banyak membimbing dan mengarahkan kami. Izin menjawab terkait dengan humas multidimensi. Humas multidimensi ini adalah humas yang memahami tugas pokoknya, humas yang profesional, dan humas yang mampu mengaplikasikan berbagai teknologi informasi komunikasi, dan humas yang mampu membuat paparan-paparan strategik terkait dengan bagaimana program pemerintah ke depan untuk disampaikan ke masyarakat, dan bagaimana mengolah respon masyarakat itu menjadi lebih baik. Demikian. Ya, itu baru keluar mestinya, kan itu. Jadi betul-betul sentuhan terakhir itulah yang dirindukan orang untuk bertemu kembali dan merindukan Pak Hamsong untuk bertanya seperti apa itu, terutama hadirin dan yang lain nanti. Baiklah, Dewan Penguji yang saya hormati, karena Pak Hamsong Padolo ini telah menunjukkan dirinya, dan tentu kita semua punya penilaian, hadirin juga punya penilaian siapa sosok kelayakan itu. Tapi Dewan Penguji pun juga punya penilaian, dan penilaian Dewan Penguji tidak bisa diganggu maupun digugat. Oleh karena itu kami butuh waktu 5 menit untuk jedah di tempat ini untuk mengambil keputusan. Jedah sidang saya mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Jedah ujian promosi saya buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Dewan Penguji yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia, serta Promopendus. Sebentar lagi saya akan membacakan keputusan tim penguji. Sebagaimana saudara Promopendus tadi tekadkan bahwa siap menjalani promosi dan siap pula menerima hasil keputusan Dewan Penguji apapun itu, karena sesungguhnya keputusan Dewan Penguji tidak bisa diganggu ataupun digugat. Singkatlah saya membacakan keputusan Dewan Penguji dalam bentuk yudisium dan meyudisiumnya dengan keyakinan agama saya, dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium, setelah tim penguji secara seksama memerhatikan hasil-hasil yang saudara Promopendus capai, baik pada seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup, dan ujian promosi yang masih berlangsung saat ini, maka tim penguji berkesimpulan bahwa saudara Promopendus Bapak Hamsong Padolo Esos MC dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,82.
dengan predikat judicium sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai saat ini 10 Agustus tahun 2023, 7 hari menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, saudara dinyatakan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang administrasi publik. Gelar doktor ini dituliskan di depan nama saudara secara ringkas, dan gelar doktor ini diikuti oleh kewenangan-kewenangan yang menyertai, yang melekat dalam gelar tersebut. Oleh karena itu, izinkanlah saya sebagai orang pertama, jadi boleh jadi ada orang yang paling dekat dalam lubuk hati Pak Amson, tapi sayalah yang dihadirkan oleh Tuhan untuk menyapa saudara dengan gelarnya yang baru, Dr. Amson Padolo SOS MC. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meridainya. Sebagai catatan, sebenarnya nilai yang diperoleh oleh yang amat terpelajar Dr. Amson Padolo 3,82, berada di atas ambang untuk cum laude. Tapi karena waktu yang digunakan dan sangat berbetah diri berada di UNM, tidak sudi rasanya beliau meninggalkan UNM ketika masa studi belum habis. Masa studi beliau akan berakhir 30 Agustus 2023. Last minute. Ya. Tapi sesungguhnya menurut penilaian kita semua, beliau sesungguhnya berhak menyandang predikat cum laude, ya, karena penilaian dan kita melihat penampilan beliau. Catatan lainnya, dalam ujian promosi ini Dewan Penguji bersepakat memberi nilai A. Dalam catatan program pasca sarjana, saudara Dr. Amson Padolo tercatat sebagai doktor yang ke-1256, dan pada program studi administrasi publik tercatat sebagai doktor yang ke-400. Sangat mudah diingat, 400. Saudara Promopendus juga telah menunaikan publikasi sebagai syarat pendoktoran di program pasca sarjana UNM. Saudara telah menerbitkan artikel pada jurnal bereputasi internasional, Asian Journal of Educational and Social Studies, yang terindeks Copernicus. Sekian dan demikian. Penyerahan ijazah oleh Ketua Sidang kepada Maha Terpelajar Dr. Amson Padolo SOS MSI. Selanjutnya, Dewan Penguji yang saya hormati dan hadirin semua, masih kita lanjutkan. Masih beberapa acara yang sebelum kita tuntaskan semua acara, mohon perkenan untuk kita sama-sama
mengikuti acara ini. Cara selanjutnya adalah pesan kesan oleh promotor. 5 menit waktu diberi kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rifdan MC. Disilahkan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati para tim promotor, tim penguji internal dan penguji eksternal, dan Bapak Dr. Amson Padolo, Esos MSI. Selama lebih kurang 2 tahun kita berinteraksi terkait dengan penulisan disertasinya, kesan saya sama Bapak itu yang pertama low profile orangnya, ya. Kalau mau ketemu saya 3 meter sebelum ketemu saya langsung hormat, siap. Apanya yang siap belum selesai. Yang kedua, orangnya tenang. Saya tahu dari wajahnya sibuk dan banyak beban, tapi di depan saya ya tampilannya ya humanis. Dan tentu yang ketiga adalah komitmennya untuk selesaikan disertasi, ya, walaupun last minute selesainya, tapi punya komitmen beliau. Cuma karena sibuk memanage urusan keluarga, urusan mahasiswa dan dinasnya, membuat banyak ya aspek manajemen yang tidak jalan seperti apa yang dikatakan oleh pimpinan sidang tadi, ya, memanage waktu, ya. Kemudian yang pesan saya tadi kan kesan, sekarang pesan moral akademik saya. Yang pertama, sebagai alumni Doktor Administrasi Publik, kembangkan terus ini, ya, model hipotetik dalam bentuk ini, novelty penelitiannya, model kehumasan di era digital, ya, kembangkan dan aplikasikan kalau bisa di kantornya. Yang kedua, tentu selalulah melakukan hubungan kolaborasi atau kerjasama dengan alumninya, alma maternya, yaitu PPS UNM, untuk kemajuan kita bersama di masa yang akan datang. Ya. Jangan lupakan alma maternya Pak Amson, ya. Siap. Ya, itu pesan yang sangat fundamental dari saya. Saya kira cukup pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada banyak pesan yang tentu kita ingin ungkapkan para undangan yang terhormat kepada keberhasilan saudara kita, basilan bapak kita, basilan suami kita, basilan kolega, mahasiswa dan semua. Tapi waktu yang membatasi kita, sehingga izinkanlah kami memohonkan untuk mewakilkan semua rasa ini kepada Dr. Sinceh Lemba, staf ahli gubernur, untuk menyampaikan testimoni. Disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, saya ingin menyampaikan titipan salam hangat dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena pada saat yang bersamaan beliau menghadiri agenda lain yang tidak dapat diwakilkan. Harapan Bapak Gubernur, semoga acara ini dapat berjalan lancar dan sukses. Selanjutnya izinkan saya membaca sambutan Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati dan banggakan Wakil Direktur 1 PPS UNM selaku Ketua Sidang, yaitu Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI. Yang kami hormati promotor dan kopromotor serta jajaran tim penguji internal dan eksternal disertasi doktoral program Pascasarjana UNM Makassar. Yang kami hormati asisten 3 yang tadi hadir, para staf ahli gubernur, para kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, dan kandidat doktor bidang ilmu administrasi publik
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Saudara Dr. Amson Padolo, SOS MSI, para keluarga, sahabat dan seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dalam suasana berkah dan rasa bahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita berkesempatan hadir pada promosi gelar doktoral ilmu administrasi publik kepada Saudara Dr. Amson Padolo, SOS MSI. Hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan bukan sekedar perjalanan akademik, tetapi juga perjalanan semangat, dedikasi dan pengabdian terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Mungkin saya menjelaskan, Pak Amson ini memang dalam sejarah karirnya lama di kehumasan. Izinkan saya menyampaikan dari Bapak Gubernur ucapan selamat dan penghargaan yang mendalam kepada Dr. Amson Padolo, SOS MSI atas capaiannya dalam ilmu administrasi publik di salah satu universitas terbaik di Sulawesi Selatan. Tentunya ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi juga kepada Rektor UNM, Direktur Pasca Sarjana, seluruh jajaran tenaga pendidik dan penguji atas kesediaan memberikan pengarahan dan dukungan dalam proses penyusunan disertasi ini. Hadirin yang berbahagia, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik dan Persandian memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas. Tadi Pak Amson sudah menjelaskan bahwa dengan adanya kehumasan yang multidimensi akan menjawab tantangan ke depan bagaimana pelayanan publik oleh pemerintah harus berbasis digital. Melalui disertasi dalam upaya restrukturisasi kapasitas dinas, Saudara Dr. Amson Padolo telah menunjukkan komitmen terhadap peningkatan efisiensi, kualitas pelayanan publik, dan inovasi dalam pengelolaan informasi. Penelitian ini bukan hanya sekedar analisis teoritis, tetapi juga memberikan roadmap praktis bagi perubahan yang lebih baik. Bagaimana kita memanfaatkan humas multidimensi ini diimplementasikan di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap bahwa temuan dan rekomendasi dari disertasi ini akan menjadi panduan berharga bagi pemerintah daerah khususnya Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kami yakin bahwa ilmu yang telah diperoleh tidak hanya akan memberikan manfaat akademik, tetapi juga akan membawa dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga gelar doktor yang Anda peroleh tidak hanya menjadi tanda penghargaan terhadap usaha Anda, tetapi juga membuka pintu baru bagi kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah. Kure sumanga salama kito palada salama Gubernur Sulawesi Selatan Andik Sudirman Sulaiman. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada Ibu Dr. Since Lamba. Beliau adalah staf ahli gubernur yang membacakan sambutan Bapak Gubernur, karena Bapak Gubernur itu sebenarnya adalah bagian dari UNM. Dia adalah Dewan Penyantun UNM. Salam untuk
gubernur andalan. Ya, selaku ketua sidang, singkatlah saya menyampaikan beberapa hal. Sebenarnya lama studi itu tentu berbanding lurus dengan penguasaan. Jadi beliau ini sebenarnya menelaah sungguh-sungguh sehingga sebenarnya punya filosofi sebenarnya beliau bahwa antara tugas pengabdian dan kuliah tidak boleh saling memangsa. Ya, maksudnya kadangkala orang eksis dalam pekerjaannya tapi terabaikan pendidikannya. Demikian juga pendidikan maju maka konsentrasi dalam pendidikan dan kemudian terabaikan pekerjaan. Beliau ini membangun sinergi kedua-duanya. Persis dengan prinsip laki padada. Ya, di mana laki padada ini mencari tentu ilmu kekekalan. Iya. Tapi kekekalannya lahir pada sebuah prinsip. Mesak kada ripu tuo, mantang kada ripu mate. Bahwa itulah sebenarnya kekekalan. Kita bisa bersatu padu, maka kita akan hidup. Tapi begitu kita bercerai-berai, maka kita adalah mati. Dan beliaulah mampu mempersatukan semua komponen-komponen itu sehingga dia bisa kekal sebenarnya. Siapapun mungkin gubernur yang akan datang, termasuk gubernur andalan mungkin pada periode mendatang, atau siapapun, barangkali Pak Dr. Amson Padolo ini tetap eksis. Dan itulah kekekalan yang dimasukkan dengan laki padada. Ya, dan tentu kita bermaksud bahwa menyampaikan permohonan maaf pada tim penguji atas semua proses yang ada ini. Jika kurang berkenan, saya mewakilinya untuk menyampaikan permohonan maaf dan juga permohonan maaf ke Bapak Amson Padolo. Terima kasih pada tim penguji juga telah bahu-membahu dalam melaksanakan tugas-tugas UNM. Dan atas nama dosen, atas nama staf administrasi, staf yang berkaitan dengan layanan-layanan administrasi, layanan-layanan yang dialami oleh Pak Dr. Amson, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pada tempatnya, maka saya yang mewakili untuk menyampaikan permohonan maaf itu. Senantiasa, selalu, dan ingin selalu memberi layanan yang terbaik. Tapi mungkin keterbatasan kami yang belum memungkinkan mahasiswa menjadi puas, atau harapan mahasiswa lebih tinggi dari kemampuan kami memberi layanan, itu pun juga seseorang bisa membuat kecewa. Tapi sekali lagi kami senantiasa memperbaiki diri, mengubah diri, mereformasi diri untuk lebih memberi layanan yang terbaik. Pada Bapak Ibu semua undangan yang istimewa, keberadaan Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu memberi support pada kegiatan pasca sarjana sangat berarti bagi kami. Dan boleh jadi dengan proses-proses ini ada di antara yang kemudian baru berpikir untuk melanjutkan studi di pasca sarjana. Dengan senang hati, dengan tangan terbuka kami bisa menghandle. Bapak Ibu tidak rugi kalau memilih pasca sarjana, karena UNM institusi terakreditasi A menuju unggul. Dan program studi administrasi publik tempat Pak Dr. Amson Padolo memperoleh ijazah juga terakreditasi A menuju unggul. Dan tentu era akreditasi sekarang adalah era yang menentukan kewibawaan sang pemegang ijazah. Ada kehormatan tersendiri bagi pemegang ijazah jika ijazah itu dikeluarkan oleh institusi yang terakreditasi A dan prodi yang terakreditasi A. Dan banyak prodi kami terakreditasi A sekarang di pasca sarjana UNM. Kami sekarang menerima mahasiswa 1813 yang kami akan terima insyaallah pada 6 September 2023 yang akan datang. Kami menanti Bapak Ibu semua, keluarga dan teman-teman yang lain untuk bergabung bersama pasca sarjana UNM
dan UNM institusi yang terakreditasi A menuju unggul. Saya kira demikian pesan kesan saya selaku Ketua Sidang. Kepada Dr. Amson Padolo, Estos MSc, usilakan berfoto bersama promotor, penguji eksternal dan penguji internal. Sidang ujian promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Para Bapak Ibu undangan yang saya hormati, Dewan Penguji yang berbahagia, dan tentu Bapak yang amat terpelajar, Doktor baru kita Amson Padolo dan serta keluarga. Singkatlah saya menutup jalannya sidang ujian promosi ini dengan mengajak kita semua membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Pemberian ucapan selamat boleh berturut-turut oleh Ketua Sidang Penguji, Promotor, Promotor, penguji eksternal dan penguji internal serta hadirin para tamu undangan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Suryo Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan apresiasi penghargaan atas sidang promosi Dr. Bapak Amson Padolo Esos MSc yang merupakan salah satu pimpinan OPD pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berharap dengan ilmu yang didapatkan ini dapat kemudian menjadi sebuah nilai tambah dalam rangka untuk berkontribusi menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Salam itu pada salama. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Kurra semangat.